Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmadu wa nusolli wa nusallimu ala rasul karim. Ustadz Syofi Al-Khairodai, kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda, sahabat magnet rezeki yang berbahagia. Marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita, berbagai karunia pada kita, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita bisa hadir kembali di satu majelis. Ya, kita bisa hadir dalam satu majelis yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT. Di sini insya Allah majelis yang membicarakan tentang keagungan Allah, tentang kehebatan Allah, keajaiban Islam, ya, keajaiban magnet rezeki. Maka di sini dengan mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah SAW, maka majelis ini akan diberi keberkahan oleh Allah Ta'ala. Di dalamnya ada maghfirah, Allah akan turunkan, ya, ada sakinah. Kemudian nama-nama kita yang hadir dalam majelis ini maka akan dibangga-banggakan di hadapan majelis para malaikat, ya. Dan salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Kita juga mengikuti sunnahnya sebagai kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, ayah, bunda, sahabat magnet rezeki yang berbahagia, kita jumpa lagi dalam bincang Ramadan bersama Coach Novel, yang dalam kesempatan ini kita menghadirkan insya Allah Ustadz Muhammad Syofi Al-Khairodai, ya, CTMR. Beliau certified magnet rezeki, kemudian juga beliau adalah pengasuh dari pondok pesantren, kalau nggak keliru Tahfidzul Quran, ya, Tahfidzul Quran, Hamilul Quran. Kemudian beliau juga founder dari Best Learning Center, ya. Kemudian ketua bidang dakwah Yayasan Magnet Rezeki Indonesia Korwil Josokla, ya, Jogja, Solo, Klaten. Beliau luar biasa, ilmunya juga luar biasa, ya. Kita akan belajar bersama dari Ustadz Syofi yang nanti akan menyampaikan tentang beberapa jurus dari rahasia magnet rezeki, ya. Yang utama di sini beliau ambil judul 3 jurus kunci menjemput rezeki di bulan suci, ya, bulan Ramadan ini, ya. Baiklah, Bapak Ibu sahabat magnet rezeki yang berbahagia, kita sebelum masuk ke materi tentunya Ustadz Syofi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya, untuk menyampaikan paling enggak gambaran tentang profil Ustadz, paling enggak biar jamaah atau peserta bisa mengenali atau bisa memahami, ya. Monggo langsung saya berikan pada Ustadz Syofi. Terima kasih. Silakan Ustadz. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah. Alhamdulillah kami haturkan ya Masya Allah terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada Coach Novel ya pada sore hari ini serta seluruh sahabat-sahabat Fillah yang hadir pada sore hari ini. Semoga Allah senantiasa hadirkan kepada kita kemuliaan, kebahagiaan, senantiasa Allah hadirkan kepada kita kesehatan, serta yang paling penting adalah dihadirkan kelapangan hati yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki kita. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. Kalau berbicara mengenai ya diminta untuk memperkenalkan diri, Masya Allah. Saya bukan siapa-siapa, sahabat-sahabat Fillah. Justru yang hadir di sini, ya Masya Allah, kita belajar bersama-sama semuanya kepada Coach Novel. Saya adalah santrinya Coach Novel. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau adalah senior saya, ya Masya Allah. Tapi mohon izin, nanti kita belajar bersama-sama, kita akan ya mengambil tema tentang 3 jurus kunci ya, jadi 3 jurus utama, 3 jurus kunci tentang menjemput rezeki di bulan suci. Mengenai tentang kunci itu pasti ada hubungannya dengan pintu atau dengan gembok gitu. Jadi ada pintu-pintu rezeki, tapi kalau kita belum tahu kunci-kuncinya sehingga nggak mudah untuk membukanya. Lantas bagaimana cara kita nanti membukanya, ini akan kita kupas bersama-sama bareng-bareng. Jadi mohon izin sahabat-sahabat Fillah, tundukkan hatinya ya. Semoga Allah kian lembutkan hati kita, dan dengan kita menundukkan hati kita, insya Allah kita pun kian mudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan petunjuknya, sehingga kita kian mudah menjalani kehidupan ini. Solusi demi solusi kian Allah hadirkan sebagai cahaya terang dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Amin. Begitu Coach Novel, ada yang ingin disampaikan lagi Coach Novel? Monggo, kami persilakan Coach. Oke, atau langsung ke materi? Langsung aja masuk materinya. Ustadz, silakan. Baik, alhamdulillah. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya untuk memudahkan kita belajar bersama-sama. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat Fillah, sahabat-sahabat surga ya yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai membahas lebih dalam terkait dengan 3 jurus kunci untuk menjemput rezeki di bulan suci ini, mohon izin sahabat-sahabat Fillah. Ya, ada pepatah mengatakan kan tak kenal maka ya kita kenalan, tak kenal maka kita ta'aruf. Mohon izin agar kita bisa nanti bersama-sama saling bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah bersama-sama belajar untuk semakin dekat, semakin taat, semakin mesra hubungan kita kepada Allah. Sehingga kita nanti saling menjadi wasilah menyelamatkan satu sama lain. Silakan sahabat-sahabat Fillah yang sudah hadir, yuk bareng-bareng ketikkan di kolom chatnya. Bismillah, sebutkan namanya, dari kota mana saja. Insya Allah dengan kita saling hadir di sini, jari jemari kita pun juga turut bersaksi bahwa kita juga hadir nih di majelis ilmu kita pada sore hari ini. Ya, kita tunggu sahabat-sahabat Fillah. Semoga dengan kita ya mengetikkan di kolom chat ini, bismillah sahabat-sahabat Fillah, ini menjadikan salah satu pintu awal kita semakin ya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keajaiban, dengan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita tunggu sahabat-sahabat Fillah untuk mengetikkan di kolom chatnya ya, Masya Allah, agar kita bisa ya lebih aman lagi dalam belajar bersama-sama, karena di sini bukan antara guru dengan murid. Kita ingat bagaimana Rasulullah SAW dalam mengajarkan setiap ilmunya. Rasulullah itu tidak mau disebut sebagai seorang guru, tapi sebagai apa? Sebagai sahabat ya, Masya Allah. Dan antara sahabat itu berarti belajarnya seperti apa? Pasti sangat dekat sekali. Begitu nikmat sekali dalam ya pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bismillah kita ittiba kepada beliau. Di sini tidak ada guru dengan murid, tapi yang ada adalah sahabat Fillah, sahabat satu sama lain yang insya Allah saling menyelamatkan satu sama lain saat nanti kita di akhirat. Amin. Insya Allah. Ini ada Bapak Anto dari Bandung hadir ya, Masya Allah. Bapak Irwan dari Pasuruan ya, barakallah. Alhamdulillah. Bunda Yuntari dari Blora ya, Masya Allah. Ada lagi nih ya, Masya Allah, sahabat-sahabat Fillah kita dari berbagai penjuru. Semoga menjadikan salah satu ya tanda bahwa kita itu satu sama lain saling terhubung ya. Dari Bandung, dari Depok ya, dari Blora ya, Masya Allah. Dari Pasuruan ya, Bapak ya Coach Novel nih dari Semarang, ada Bapak Wuryanto ya dari Pemalang, Bunda Hana
dari Randu Dongkal ya, Masya Allah. Dari Tangerang Selatan ya Bunda Indah, Masya Allah, tabarakallah. Baik sahabat-sahabat fillah, ya sebelum kita memulai masuk ke materi inti kita, mohon izin, yuk bareng-bareng kita berdoa sahabat-sahabat fillah, agar Allah kian hadirkan hudannya, Allah hadirkan rahmatnya, sehingga kita pun semakin nikmat menjalani hari demi hari kita, sampai benar-benar kita menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah kepada seluruh sahabat-sahabat fillah kami yang hadir di majelis ilmu ini pada sore hari ini. Hadirkanlah kebahagiaan, hadirkanlah kemuliaan ya Rabb. Mungkin saat ini masih ada hubungannya belum baik dengan anggota keluarganya, lunakanlah masing-masing hati mereka, lembutkanlah, perbaikilah tali silaturahminya ya Rabb, harmoniskan keluarganya ya Rabb. Mungkin saat ini masih ada hubungannya belum baik dengan anaknya, dengan mertuanya, dengan orang tuanya, dengan pasangannya, perbaikilah dengan caramu ya Rabb. Mungkin saat ini masih ada sahabat-sahabat fillah kami yang hadir, masih dihadirkan ujian berupa dari segi finansial ya Rabb. Lunaskanlah ya Rabb angsurannya, lunaskanlah cicilannya ya Rabb. Uraikanlah segala bentuk persoalan yang hadir padanya ya Rabb. Mungkin saat ini masih ada yang dihadirkan oleh Allah persoalan berupa kesehatan. Hadirkanlah kesembuhan yang terbaik dengan caramu ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang ilmu dengan kedatangannya menjadikan diri kami semakin dekat, semakin taat, semakin nikmat beribadah kepadamu ya Rabb. Wa rizqan thayyiban, dan hadirkanlah kepada kami ya Rabb rizki yang baik-baik, rizki yang terbaik, yang dengan datangnya pun dengan cara yang terbaik, dan kami pun bisa menggunakannya di jalanmu dengan penuh kebaikan ya Rabb. Dan wa amalan mutaqabbalan, kami tidak pernah tahu ya Rabb, amalan mana yang nantinya menjadikan penyelamat kami saat hari penimbangan kami ya Rabb. Semoga jadikanlah salah satu kami hadir di majelis ilmu sore ini menjadi salah satu amal solih kami yang Engkau terima ya Rabb, menjadikan pemberat amal solih kami sehingga kami bisa bersama-sama menuju surgamu ya Rabb. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim Iyyaka na'budu wa Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat surga ya. Semoga dengan iringan doa kita berjamaah bersama-sama pada sore hari ini menjadikan diri kita semakin nikmat, semakin nyaman, semakin ya merasakan candu untuk senantiasa ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Mohon izin Coach Novel untuk soundnya untuk di mute terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat fillah agar kita lebih mudah nyaman untuk sahabat fillah lainnya. Insya Allah. Ya, masih ada suara-suara sekitar yang masuk. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Coach Novel. Alhamdulillah, selamat datang pula Bunda Triningsih ya dari Madura, Jawa Timur, Bunda Tati dari Kuningan ya, dari Cirebon ya, barakallah, Masya Allah. Baik sahabat-sahabat fillah, ya sebelum kita belajar lebih dalam terkait dengan apa itu 3 jurus kunci untuk menjemput rezeki di bulan suci, maka kita harus gali terlebih dahulu. Seperti kita itu ya mau mengupas bawang, harus digali lebih kuat lebih dahulu dari luarnya dulu, lapisan luarnya dulu. Jadi kita harus perkuat dulu motivasinya. Jadi mengapa kita itu harus belajar? Dan penting sekali belajar tentang ilmu menjemput rezeki di bulan suci ini. Yang pertama sahabat-sahabat fillah, kalau berbicara mengenai terkait dengan rezeki, itu kalau orang awam itu pasti erat kaitannya dengan apa? Dengan ikhtiar, dengan kerja keras. Kalau kita itu enggak kerja keras ya mau dari mana datangnya rezeki? Itu adalah ya kebanyakan orang awam di luar sana. Sehingga apa yang terjadi? Ketika hadirnya bulan suci, justru bekerja kerasnya bukan lagi justru mendekat kepada pintu-pintu rezeki. Yang didekati justru apa? Dia bekerja keras untuk mengejar perkara duniawi. Jadi justru alih-alih apa? Untuk persiapan nanti mendekati Idul Fitri. Maka apa? Jualannya dimaksimalin. Sehingga udah waktunya tarawih sekalipun, wah ini omset nih, harus ngejar. Namanya rezeki ya, Masya Allah. Nah, inilah pentingnya mengapa kita memahami terkait dengan menjemput rezeki. Kenapa? Karena kalau fokus kita itu masih ya mencari rezeki, bukan lagi menjemput tuh. Kalau namanya masih mencari, artinya masih mengejar-ngejar dan kita belum tahu di mana letaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi
Bukannya kita semakin dekat dengan yang namanya sang pemilik rezeki, bukannya kita semakin dekat dengan pintu-pintu rezeki, tapi justru kita semakin meninggalkan rezeki yang hakiki. Justru amalan-amalan yang harusnya kita maksimalkan di bulan suci ini, justru kita abaikan. Naudzubillah. Maka penting sekali kita belajar terkait dengan ilmu ini, sahabat-sahabat fillah. Ya. Sebagai landasan yang kedua, sahabat-sahabat fillah, mengapa kita penting sekali belajar ilmu ini? Ya, banyak sekali di luar sana. Saya yakin sahabat-sahabat fillah yang hadir di sini tidak. Ya, terbukti dengan sahabat-sahabat fillah hadir di sini. Berarti memilih apa? Untuk senantiasa menuntut ilmu, tolabul ilmi. Artinya apa? Semakin ya, belajar untuk lebih dekat, lebih taat lagi kepada Allah. Nah, berbeda dengan orang di luar sana. Alih-alih demi rezeki, sahabat-sahabat fillah, banyak yang rela menghabiskan waktu dan tenaganya. Ya, terus untuk mengejar rezeki. Hingga sampai kapan? Hingga tak sadar saat asik-asiknya itu ya mengejar rezeki, kita nggak pernah tahu kawan, kita nggak pernah tahu sahabat kapan itu masa kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita itu lagi asik-asiknya ngejar rezeki, tiba-tiba masa kita habis di bumi. Maka yuk sahabat-sahabat fillah, ini penting sekali kita belajar terkait dengan menjemput rezeki ini, sahabat-sahabat fillah. Dan kita penting sekali belajar tentang 3 jurus kunci ini. Dan ketika saat itu terjadi, ketika kita masih ya terlalu asik fokus untuk mengejar rezeki, sampai kita nggak ingat ya tiba-tiba kita sudah masa kita itu sudah habis di bumi, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak ada yang bisa dihindari lagi. Yang ada hanya apa? Hanyalah penyesalan, sahabat-sahabat fillah. Dan ini juga disampaikan dalam Quran surah Al-Fajr. Ya, banyak sekali orang-orang yang saat tiba masa itu ya semuanya menyesal. Kenapa saya dulu di dunia tidak memaksimalkan tuh bulan suci? Kenapa dulu saat saya di dunia justru tidak semakin dekat kepada sang pemilik rezeki? Malah justru saya terbiaskan hanya mengejar bayangan-bayangan semu yang disebut dengan rezeki duniawi. Ya, Masya Allah, naudzubillah. Maka inilah pentingnya kita belajar ini, sahabat-sahabat fillah. Dan kalau berbicara mengenai rezeki, sejatinya rezeki itu sudah dijamin. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Quran, surat Hud ya ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Maka kita tak perlu lagi khawatir, sahabat-sahabat fillah, tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki, karena jatah rezeki kita itu sejatinya sudah dijamin. Bahkan ada riwayat yang menyampaikan bahwa ya dalam satu riwayat malaikat Jibril itu ya Masya Allah menyampaikan bahwa kita itu tidak akan dipanggil, kita itu tidak akan dicukupkan usia kita sebelum dicukupkan jatah rezeki kita. Ya Masya Allah. Artinya apa? Artinya kita itu tidak akan dicabut sampai kalau benar-benar jatah rezeki kita itu belum dicukupkan di dunia. Maka kita nggak perlu khawatir lagi, sahabat-sahabat fillah. Jadi, bagaimana caranya agar hidup kita kian tenang, lapang, terkait dengan urusan rezeki ini? Maka yuk bareng-bareng sahabat-sahabat fillah, kita belajar bersama-sama pada sore hari ini. Kita harus memiliki apa? Memiliki amalan-amalan rahasia, memiliki amalan-amalan andalan sebagai jurus kunci kita untuk menuntaskan diri kita, untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah, hingga akhirnya apa yang terjadi? Rezeki itu datang menghampiri. Jika Allah itu adalah sang pemilik rezeki, dan rezeki-rezeki itu adalah pasukan-pasukannya Allah. Jika Allah itu sudah ridhoi kepada kita sudah pantas di hadapan Allah, maka sudah pasti makhluk-makhluknya Allah yang termasuk rezeki itu pun juga kian menghampiri kita, sahabat-sahabat fillah, yang terus berbenah diri di hadapan Allah. Insya Allah. Maka inilah tema utama kita pada sore hari ini, sahabat-sahabat fillah, yakni kita akan kupas bersama-sama tentang 3 jurus kunci menjemput rezeki di bulan suci. Kalau mengenai dengan jurus ini, sahabat-sahabat fillah, ada kalimat yang ya sejatinya ya signifikan ya berdampak dalam kehidupan kita. Apa itu? Kalimat menjemput dengan mencari. Kira-kira nih sahabat-sahabat fillah, yuk kita tunggu partisipasi aktifnya, boleh dicatkan di kolom chatnya. Apa sih perbedaan yang signifikan antara menjemput dengan mencari? Menjemput dengan mencari itu beda tipis atau beda banget nih? Boleh diketikkan di kolom chatnya, sahabat-sahabat fillah. Apa perbedaan yang sangat signifikan antara menjemput rezeki dengan mencari rezeki? Ya, Masya Allah. Boleh nih, sahabat-sahabat fillah, partisipasi aktifnya sekaligus ya, karena kita saling belajar nih satu sama lain, boleh diketikkan di kolom chatnya. Menjemput itu yang seperti ini, Pak Sofi. Mencari itu yang seperti ini, boleh ya, ketikkan di kolom chatnya. Kita tunggu, sahabat-sahabat fillah. Dan dari menjemput
dengan mencari ini kira-kira sahabat-sahabat filah ya, Masya Allah, ini sudah ada yang partisipasi aktif nih ya. Masya Allah, ini Coach Novel nih ya, beda banget itu ya, Masya Allah. Nah, kira-kira nih apa perbedaannya nih ya? Boleh nih sahabat-sahabat filah ya, kita ketikkan di kolom chatnya sambil kita belajar bersama-sama nih ya. Ini ada Bunda Aken, Bapak Anto ya, Masya Allah. Bunda Hana, Bunda Indah, Bunda Sari ya, Masya Allah. Bapak Irwanto, Bunda Lisa, Bapak Sutisna ya, Masya Allah. Silahkan boleh ketikkan di kolom chatnya ya. Ini ada Bunda Lisa nih ya. Menjemput itu sudah tahu tempatnya, arahnya. Tapi kalau mencari belum tahu arahnya atau tempatnya ya, Masya Allah. Betul sekali. Jadi yang namanya menjemput itu ibarat kita itu mau menjemput anak kita. Kita tentunya sudah tahu anak kita itu posisinya ada di mana. Jadi kalau mau menjemput artinya sudah tahu betul-betul di mana lokasinya dan kita bisa nih ya. Oh, perjalanannya nanti lewat sana. Tapi kalau mencari kita masih melakukan berbagai hal. Untuk apa? Untuk menemukan. Karena kita belum tahu di mana letaknya, di mana posisi dari rezeki itu sendiri. Ya, Masya Allah. Ini Bapak Wuryanto, ya Masya Allah. Bapak Anto yang menjemput sudah pasti. Kalau mencari entah kemana ambilnya. Ya, betul sekali. Nah, maka terkait dengan menjemput dengan mencari, itu lebih tenang mana nih sahabat-sahabat filah? Terkait dengan menjemput dengan mencari, kalau ini urusannya terkait dengan hati, itu lebih nyaman mana? Lebih tenang yang mana? Karena ini dua hal yang sangat berbeda sekali, sahabat-sahabat filah. Karena yang namanya mencari itu identiknya dengan apa? Dengan hektik, dengan ya crowded, dengan kemerungsung, dengan terus ya mengejar-ngejar. Karena semakin kita itu mengejar-ngejar dan terus mencari, alih-alih kita mendapatkan rezeki, tapi justru yang terjadi apa? Kita semakin tidak dekat dengan sang pemilik rezeki. Contoh nih, ketika kita sedang dagangan, ketika kita sedang jualan gitu ya, ketika ada customer datang, wah ini rezeki nih. Kalau kita nyatanya masih fokusnya adalah mencari rezeki, kan belum tahu tuh nanti jadi beli atau tidak. Maka ketika ada azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ada panggilan nih, panggilan dari sang pemilik rezeki. Kira-kira nih, kalau orang yang mencari rezeki, kemana dia? Pasti apa? Ditunggu dulu. Jawabannya apa dalam hatinya? C, gitu ya. Nanggung. Masih ada calon rezeki nih, calon customer nih. Ya, adanya nanti dulu nih. Ya. Tapi bagi orang-orang yang menjemput rezeki, dia tahu betul di mana letaknya rezeki, siapa pemilik rezeki. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, mau customernya itu ada ataupun belum ada, dia tetap tenang aja hatinya. Kenapa? Karena rezeki itu sudah pasti jaminan dari Allah. Maka dia mendekatnya kepada siapa? Mendekat kepada sang pemilik rezeki. Jadi kalau sudah adzan sekalipun langsung. Ya, ketika Allahu Akbar, maka tenang banget ya. Ditaruh dulu ya gadgetnya, siap-siap ya, ambil pecinya, ambil sarungnya, yang berangkat menuju ke masjid ya, Masya Allah. Apalagi di bulan suci ini, yang pahala apapun tuh amal solihnya, berlipat-lipat pahalanya, sahabat-sahabat filah. Dan saat kita itu lebih tenang, disitulah solusi yang mudah datang. Maka bagaimana caranya ini? Untuk menjemput ini Pak Sofi, yuk bareng-bareng sahabat filah. Kita akan gali lebih dalam 3 hal ini bersama-sama di sore hari ini. Apa itu 3 jurus kunci untuk menjemput rezeki? Bismillah, kita akan urai bersama-sama satu demi satu, sahabat-sahabat filah. Ya, Masya Allah. Ini ada Bunda Sri Irwati Ningsih ya, lebih tenang menjemput. Betul sekali Bunda ya, Masya Allah. Nah, jurus kunci yang pertama, sahabat-sahabat filah, yang namanya jurus kunci itu ya pasti jurus andalan, sahabat-sahabat filah. Apa itu? Yakni lepaskanlah rem tangan kesuksesan kita. Ya. Apa itu maksudnya Pak Sofi rem tangan kesuksesan? Ya, ingat sahabat-sahabat filah, ya, ada filosofi handrem dan pedal gas dalam mobil kita. Sekuat apapun ikhtiar kita dalam mencari rezeki, sekuat apapun ikhtiar kita, kerja keras kita terkait dengan urusan rezeki, ya. Kalau itu diibaratkan seperti pedal gas mobil, sekencang apapun pedal gas itu kita injak sahabat-sahabat filah, tapi kalau handremnya itu masih terpasang, kira-kira jalan nggak mobilnya sahabat-sahabat filah? Ya, jadi kita ini naik mobil, sekencang apapun tuh pedal gas tuh kita injek tuh, ya mobilnya udah nyala, tapi handremnya tuh masih terpasang, ya atau rem tangannya tuh masih terpasang. Kira-kira gimana sahabat-sahabat filah? Mobilnya bisa jalan nggak sahabat-sahabat filah? Artinya apa? Kita banting tulang, berangkat pagi, ulang pagi lagi, kita ikhtiar luar biasa. Mungkin secara nominal dapat, tapi kalau namanya handrem ini masih ada, sahabat-sahabat filah, masih terpasang tuh, ya belum kita lepaskan tuh, Masya Allah, kita tidak akan dapatkan keberkahannya, sahabat-sahabat filah. Ya, ujuk-ujuk rasa kok tiba-tiba sudah habis ya, kok ada aja persoalan demi persoalan yang terus hadir dalam kehidupan kita.
Maka ini sahabat-sahabat pentingnya kita melepaskan handrem kita, melepaskan rem tangan kesuksesan kita terlebih dahulu sebagai salah satu wasilah hadirnya jurus kunci kita untuk menjemput rezeki di bulan suci ini. Lalu apa itu rem tangan kesuksesan kita? Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang manusia itu terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukannya. Inilah handrem tangan kita, sahabat-sahabat fillah. Dan inilah momen terbaik kita untuk melepaskan handrem kita di bulan suci ini. Di mana ya peluang untuk semakin membersihkan handrem ini ya tidak ada yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi kita saat di bulan suci ini, sahabat-sahabat fillah. Ya. Bahkan sering kali saya yakin sahabat-sahabat fillah saat menyimak kultum dari para guru-guru kita, dari para ustadz, ya sering kali menyampaikan sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, Masya Allah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, penuh ikhlas, hanya mengharap pahala dari si Allah, maka Allah akan bersihkan nih. Maka Allah akan ya lepaskan handrem kita. Allah akan lepaskan dosa-dosa kita. Maka saat itu terjadi, maka apa yang terjadi? Rezeki itu akan mengalir deras kepada kita. Inilah salah satu kunci ya untuk menjemput rezeki kita. Tapi bagaimana dengan puasa-puasa kita? Jangan sampai puasa-puasa kita justru seperti puasanya ular, sahabat-sahabat fillah. Seperti apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut. Ya, yang dia dapatkan hanya apa? Hanya rasa lapar dan dahaga saja. Ya, naudzubillah. Artinya banyak loh sahabat-sahabat fillah. Lebih banyak orang-orang dari yang menjalankan puasa itu ya, yang hanya mendapatkan rasa haus dan dahaga saja, sahabat-sahabat fillah. Hanya rasa lapar dan dahaga saja. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi dia melakukan alih-alih melakukan amalan yang terbaik, melakukan bekerja keras dengan sajadah-sajadah sekalipun, ya. Tapi ketika tidak menyadari yang namanya handrem tadi, nggak menyadari yang namanya rem tangan kesuksesan untuk dilepas, maka apa yang terjadi, sahabat-sahabat fillah? Nothing, sahabat-sahabat fillah. Saat nanti tiba waktunya kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata nggak ada amalan sedikit pun dalam hidup kita. Inilah orang-orang yang senantiasa secara dohirnya, ya, secara lahirnya itu juga kelihatan berpuasa, gitu. Tapi dia belum bisa menjaga lisannya, belum bisa menjaga prasangkanya, belum bisa menjaga matanya, belum bisa menjaga telinganya, belum bisa menjaga tangannya, belum bisa menjaga hatinya. Ya, Masya Allah. Maka yuk sahabat-sahabat fillah, kita terus belajar, terus berbenah diri, terus memataskan diri untuk melepaskan handrem ini. Agar diri kita termasuk orang-orang yang mendapatkan fadilah-fadilah keutamaan yang sangat agung di bulan suci ini. Allah hadirkan maghfirahnya, Allah hadirkan rahmatnya, Allah ya selamatkan kita dari kobaran api neraka. Bahkan Allah sediakan surga khusus yang tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang ahli puasa. Inilah surga Ar-Rayyan, sahabat-sahabat fillah. Masya Allah. Semoga kita pun akan mendapatkan fadilah yang sangat luar biasa ini. Maka yuk bareng-bareng sahabat-sahabat fillah. Semoga puasa kita itu ya bisa bermanfaat untuk diri kita yang paling utama, sebagaimana puasanya kupu-kupu. Kita lihat ulat yang awalnya ya dijauhi oleh orang-orang. Tidak ada orang yang suka. Bahkan kehidupannya hanya sebatas makan gitu ya, makan daun, bahkan menjadi benalu bagi pohon-pohonnya. Tapi coba kita lihat bagaimana saat kupu-kupu itu ya menjalankan ibadah puasanya selama 30 sampai 33 hari di dalam kepompongnya. Dia tidak makan, tidak minum, total bergantung berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala antara hidup dan matinya. Belum tentu saat masuk dalam kepompong itu berhasil. Tapi ya kupu-kupu betul-betul dengan keyakinannya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan coba kita lihat, saat benar-benar berhasil keluar dari kepompong, maka ya Masya Allah, yang awalnya ulat berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah, sangat bermanfaat. Bahkan makanannya pun juga apa? Dipilih senantiasa yang baik-baik. Makanannya adalah benang sari, ya putih, madu, ya Masya Allah. Bahkan ya kupu-kupu itu kalau hinggap ya di pepohonan, di bunga-bunga, di daun-daun, tidak ada satupun ya yang menyebabkan sampai tangkainya itu patah, ya Masya Allah. Inilah hebatnya ya, kupu-kupu. Dan tentu sahabat-sahabat fillah, ayat-ayat Allah itu kan bukan hanya ayat-ayat qauliyah, bukan hanya Al-Quran saja, tapi juga berupa ya kauniyah. Yakni apa?
fenomena ya makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar kita itu juga bagian dari ayat-ayat Allah yang berupa ayat-ayat kauniyah. Senantiasa kita tadaburi, kita tafakuri, kita belajar dari kejadian-kejadian di sekitar kita, termasuk kita belajar kepada kupu-kupu, sahabat-sahabat fillah. Maka yuk kita terus berbenah diri untuk apa? Melepaskan rem tangan kesuksesan kita, melepaskan ya hal-hal yang di luar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana puasanya Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam saat di dalam perut ikan paus? Beliau juga tidak makan, tidak minum, juga melakukan ikhtiar yang luar biasa, ya, puasa. Tapi satu hal yang senantiasa dijadikan pegangan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ini menjadikan jurus kuncinya Nabi Yunus alaihissalam. Yakni ya dalam Quran surah Al-Anbiya, ya, Masya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yakni memperbaiki tauhidnya. Ya, subhanaka. Kemudian apa? Bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah. Dan poin utamanya adalah apa? Menyadari kesalahan dalam diri kita. Untuk apa? Melepaskan rem tangan kita. Inni kuntu minadh dhalimin. Saya termasuk orang-orang yang dolim, ya Rabb, saya ini salah. Bukan salahnya umat-umatku yang saya dakwahi 70 tahun gak ada yang beriman. Bukan salahnya para nahkoda kapal yang harus mengundiku sehingga saya harus dibuang ke lautan. Bukan itu. Dan saat Nabi Yunus alaihissalam mengalami 3 fase kegelapan sekaligus, sahabat-sahabat fillah. Ya sudah di dalam perut ikan paus gelap, di malam hari lebih gelap lagi, di dasar laut lagi. Yang mengalami 3 kegelapan sekaligus. Bagaimana caranya untuk mencari jalan terang itu? Tidak ada cara yang lain selain apa? Melepaskan rem tangan kesuksesan kita, sahabat-sahabat fillah. Menyadari kesalahan-kesalahan kita. Maka kita juga mengikuti tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu sekali duduk, ya, melihat baginda Nabi Muhammad SAW mengucapkan ya sebuah zikir yang sangat masyhur sekali 100 kali. Apa itu? Rabbi wafirli. Ya, Masya Allah. Rabbi wafirli, ya Rabb, ampunilah aku ya Rabb. Wa tub alayya, terimalah tobatku ya Rabb. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Maka bismillah sahabat-sahabat fillah, kita pun di bulan puasa ini ya ada doa-doa yang sangat masyhur dan itu juga menjadikan sebagai tools, alat kunci kita untuk melepaskan rem tangan kita. Apa itu? Inilah doa untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Ini harus nantiasa kita perbanyak-banyak sahabat-sahabat fillah. Bukan hanya di tarawih-tarawih saja, tapi di kapanpun, dimanapun. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf, ya Rabb. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, ya Masya Allah, fa'fu anni. Dan Engkau itu Maha penerima taubat, ya Rabb. Maka maafkanlah aku, ya Rabb. Maafkanlah kami. Coba deh sahabat-sahabat fillah kita renungkan. Rezeki apa yang lebih besar dibandingkan dengan rezeki hadirnya pintu-pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari ini sahabat-sahabat fillah, inilah menjadikan gerbang di mana kita bisa selamat menuju kembali kepada rumah kita, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba sahabat-sahabat fillah, kita cek kembali. Kalau kita hitung-hitung kehidupan kita, seberapa banyak sih amal soleh kita? Jika surga itu pintu masuknya adalah, kuncinya itu adalah amal-amal soleh kita, kira-kira amal-amal soleh kita cukup nggak sahabat-sahabat fillah untuk bisa membuka pintu gerbang surganya Allah? Sementara surganya Allah itu abad dan abadi. Sementara amal soleh kita, coba kalau kita hitung-hitung, kalau usia manusia itu rata-rata 60 tahun. Sehari itu ada 24 jam. Kalau kita bagi sepertiganya saja 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk apa? Bekerja, 8 jam untuk ya istirahat, untuk makan minum. Nah, terus di mana ibadah kita? Kalau kita hitung-hitung 8 jam full kita ibadah. Artinya baru sepertiga, artinya dari 60 tahun kita baru 20 tahunnya untuk ibadah. Itu pun kita nggak memikirkan kita ke kamar mandi, waktu kita untuk makan gitu ya. Masya Allah. Artinya 20 tahun amal solih itu bisa nggak untuk membuka pintu gerbang untuk mendapatkan kebahagiaan abad dan abadi di surga? Tentu nggak bakalan cukup, sahabat-sahabat fillah. Maka nikmat terbesar ya adalah manakala kita benar-benar bisa mendapatkan
maghfirah, bisa mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk bareng-bareng sahabat-sahabat fillah banyak-banyakin ya. As'alukal jannah. Ya Allah ya Rabb, dekatkanlah kami kepada surga. As'alukal jannah. As'alukal jannah. Wa na'udzubika minan nar. Dan ya Allah ya Rabb, kami berlindung dari neraka ya Rabb. Jauhkanlah kami dari neraka ya Rabb. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rabb. Lepaskanlah, bersihkanlah kami semua yang hadir di majelis umum ini dari rem dari dosa-dosa kami ya Allah, dari rem tangan kesuksesan kami ya Allah. Amin. Allahumma. Nah, ini adalah jurus kunci yang pertama, sahabat-sahabat fillah. Lalu apa nih jurus kunci yang kedua? Jurus kunci yang kedua untuk menjemput rezeki kita di bulan suci ini adalah apa? Untuk